Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Amelia Otista akan melakukan presentasi terkait materi praktikum pemrograman spasial pengolahan data. Yang mana presentasi saya akan membahas terkait materi dari acara 1 sampai dengan acara terakhir. Kemudian pembahasan materi adalah sebagai berikut. Pada praktikum pemrograman spasial data, secara umum, headline software yang digunakan berjumlah 6, yaitu Google Earth Engine, PC Raster, Anaconda Pro, Jupyter Notebook, Google Colaboratory, dan RStudio. Kemudian yang pertama kita akan menuju ke Google Earth Engine. Google Earth Engine merupakan platform machine learning yang digunakan untuk melakukan pengolahan data citra atau data raster, yang mana pengolahan data ini dilakukan untuk area kajian yang jangkauannya luas, yaitu jangkauannya global atau medium. Kemudian komponen-komponen penting pada Google Earth Engine yang pertama ada Earth Engine Data Catalog, kemudian Code Editor, dan juga Documentation. Kemudian ada Earth Engine Data Catalog, di mana pada Earth Engine Data Catalog ini terdiri dari informasi-informasi, bahan atau masukan berupa citra yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Adapun secara umum, citra yang tersedia yaitu citra laser maupun survei saja, tapi tidak menutup kemungkinan ada citra-citra yang lain. Kemudian Earth Engine Data Catalog menyediakan informasi berupa keterangan dataset, fungsi citra, dan juga software support. Keterangan dataset berupa informasi citra secara umum, kemudian yang mana Earth Engine ini dapat digunakan untuk mengolah satu data. Kemudian deskripsi citra. Deskripsi citra ini dapat memberikan informasi terkait tentang data citra atau deskripsi citra yang lain. Kemudian software citra. Software citra ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengolahan data, yaitu informasi secara kuantitatif. Informasi ini juga sangat berguna untuk pengolahan citra. Kemudian Code Editor. Code Editor ini yang mana bagian penting yang digunakan untuk melakukan pengolahan data citra. Bagian-bagian Code Editor ini ada banyak, yang mana untuk bagian yang paling kiri ada script, dokumentasi, dan juga aset. Script digunakan untuk informasi project-project yang digunakan untuk pengolahan data pada Google Earth Engine. Kemudian dokumentasi ini digunakan untuk informasi referensi source code untuk pengolahan data pada Google Earth Engine. Kemudian aset. Aset ini merupakan informasi bahan-bahan vektor atau bahan-bahan yang digunakan untuk masking citra. Kemudian ada inspektor, konsol, dan juga task. Itu merupakan bagian dari sebelah kiri, yang mana inspektor ini digunakan untuk memberikan informasi koordinat dari Google Earth Engine. Kemudian konsol ini digunakan untuk memberikan informasi output yang berupa data grafik atau informasi data angka, deskripsi, atau juga dapat berupa peta. Kemudian task ini digunakan untuk memberikan informasi hasil dari ekspor data raster yang berupa format BIOTIF atau format yang lain. Kemudian ini merupakan monitor atau peta pada Google Engine. Kemudian ini merupakan source code atau bagian utama dari Google Engine. Kemudian dokumentation ini merupakan informasi terkait struktur data pada Google Earth Engine. Kemudian penerapan kasus menggunakan Google Earth Engine. Adapun penerapannya yaitu LST menggunakan data modis. Kemudian penerapan komputasi menggunakan data modis. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data NVI dan Century Forest. Kemudian transformasi NVI dan NVI
area kajian ini terdapat atau diambil pada wilayah perkotaan. Kemudian pengolahan data strup menggunakan data SSTM. Pengolahan strup yang menggunakan data satunya itu tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kualitas terbaru. Kemudian klasifikasi yang menggunakan data raster. Misalnya yaitu isi raster. Isi raster merupakan software yang digunakan untuk mengolah data, di mana data itu berupa data yang ditulis. Di mana sumber ini kemudian perusahaan skrip import data untuk menulis skrip import data, kemudian folder lokasi penyimpanan untuk mengetahui direktori dari lokasi folder penyimpanan sehingga kita langsung dapat import data secara langsung, kemudian informasi layar data untuk mengetahui layar-layar yang terdapat pada pengolahan data, kemudian perusahaan skrip untuk pengolahan data. Skrip ini merupakan skrip secara umum. Kemudian penerapan pengolahan data menggunakan fungsi raster, yaitu outputnya berupa pengolahan log run off, yang mana log run off ini dapat berupa informasi diagram dan juga informasi visualisasi data. Kemudian ada juga pengolahan rainfall, kemudian juga pengolahan run off. Kemudian Anaconda Prom. Anaconda merupakan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini bersifat open source. Komponen pada Anaconda yaitu ada Anaconda Navigator, itu digunakan untuk mengetahui informasi library apa saja yang dapat digunakan di Anaconda. Kemudian juga beberapa turunan aplikasi yang dapat digunakan dari Anaconda. Kemudian ada Spider Anaconda, yang mana pada praktik ini belum menggunakan Spider Anaconda. Kemudian Jupyter Notebook, yang mana nanti akan dibahas selanjutnya. Anaconda Commercial Prom, Anaconda Prom, yang mana pada Anaconda Prom ini digunakan untuk membahas terkait pengolahan data, yang mana pengolahan data baik menggunakan Anaconda Prom ini, dan pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data vektor maupun raster. Dan pengolahan data berikut juga melakukan instalasi library. Ada beberapa versi pengolahan data pada Anaconda Prom dapat dilihat pada slide berikut, yang mana untuk pengolahan data vektor menggunakan OGR dan untuk pengolahan data raster menggunakan UDAL. Yang ini juga digunakan sebagai referensi pengolahan data yang juga diberikan keterangan di bawahnya. Kemudian contoh penerapan menggunakan Anaconda Prom yaitu menggunakan merge data raster maupun vektor. Membahas terkait data raster. Dan ini keterangan ketika sebelum merge data. Kemudian ini sebelum merge data. Kemudian Jupyter Notebook. Jupyter Notebook merupakan aplikasi turunan dari Anaconda. Direktori pada Jupyter Notebook. Kemudian halaman penulisan source code. Library yang digunakan sebagai ekstensi pada Jupyter Notebook adalah NumPy, Pandas, Plotly, Volume, OpenCV, Seabird, Matplotlib, dan GeoPy. NumPy digunakan pada acara ini. NumPy lebih baik digunakan untuk menyajikan data statistical computing atau penyajian data statistik seperti diagram. Begitu juga dengan Pandas, Plotly. Dia tetap
konsol sendiri itu digunakan untuk menyajikan base map peta atau nanti output yang dapat disajikan dalam bentuk peta. Kemudian OpenCAD ini lebih digunakan atau ditujukan pada output terkait informasi lokasi. Lokasi ini langsung dituju koordinatnya. Kemudian Seaborn sendiri merupakan informasi penyajian data statistik. Kemudian Matplotlib juga merupakan output untuk data statistik. Kemudian GeoPay itu sama halnya dengan OpenCAD, yaitu memberikan informasi lokasi yang diberi keyword koordinat atau lokasinya secara langsung seperti Towel iPhone. Pengaplikasian Jupyter Notebook yaitu analisis global warming. Ini merupakan salah satu contoh output dari analisis global warming, yaitu berupa line graph dari setiap musim di dunia. Kemudian analisis lokasi terdekat menggunakan heatmap, yang mana untuk warna terpadu ini merupakan lokasi terpusat. Kemudian informasi persebaran COVID-19 ini merupakan salah satu output dari informasi persebaran COVID-19 berupa Plate Map. Bisa jadi output ini berupa heatmap juga, kemudian pattern dan juga market cluster. Kemudian Google Collaboratory merupakan platform yang menggunakan jasa pembuatan Python yang vendornya dari Google. Kemudian untuk Google Collaboratory kita bisa mengambil versi dari OpenStreetMap sebagai sebagai contoh untuk data spasial, kita dapat dari ini merupakan data sederhana yang terdapat pada OpenStreetMap yang berupa data titik. Adapun data objek itu keywordnya berupa amenity. Kemudian W ini merupakan gabungan dari node yang berdekatan. Kemudian untuk relation ini merupakan gabungan dari way atau kelompok titik yang berdekatan. Kemudian ini merupakan output dari pengolahan data Google Collaboratory berupa data scatterplot, yang mana data scatterplot ini menunjukkan informasi titik persebaran SPBU di Kota Semarang. Adapun informasi ini menunjukkan bahwa SPBU di Kota Semarang bersifat tersebar. Kemudian RStudio merupakan bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman R. Pada praktikum ini, data yang diolah merupakan data raster. Kemudian bagian-bagian pada RStudio yaitu menubar source panel, environment panel, console panel, history panel, file panel, code panel, dan juga package panel. Kemudian ini bagian untuk menubar. Kemudian source panel ini digunakan untuk memberikan referensi source code yang akan digunakan. Kemudian environment panel ini digunakan untuk memberikan informasi output berupa file atau variabel. Kemudian console panel digunakan untuk penulisan script.
Kemudian history panel digunakan untuk mengetahui hasil dari pengolahan data. Kemudian file panel digunakan untuk memberikan informasi direktori dari aplikasi pada dirinya. Kemudian plot panel digunakan untuk mengetahui output berupa data diagram. Kemudian package panel digunakan untuk mengetahui informasi package yang dapat digunakan pada RStudio. Kemudian penerapan aplikasi menggunakan software R, yaitu klasifikasi untuk menggunakan